Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas sebuah terobosan besar yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan eksperimental gabungan dari Google Quantum AI yang bekerja sama dengan universitas ternama seperti halnya Universitas Oxford, Planck Institute, dan lain-lain. Di mana untuk pertama kalinya mereka berhasil menciptakan metamaterial kuantum yang disebut sebagai time crystal atau kristal waktu pada prosesor kuantum Google Sycamore melalui keadaan gerbang logika kuantum dalam prosesor Sycamore, di mana mereka saat itu berhasil menyetrum kisi 20 qubit atau bit kuantum pada Sycamore prosesor untuk menghasilkan detak fase metamaterial yang kemudian qubit akan membalikkan detak tersebut hingga membentuk fase kuantum dasar yang disebut sebagai time crystal atau kristal waktu. Ya, kristal waktu merupakan keadaan metamaterial, tak seperti unsur atau material umum dalam tabel periodik, yang mana material-material dalam tabel periodik pada umumnya pasti terdistribusi di alam. Tapi berbeda dengan metamaterial. Metamaterial merupakan suatu materi yang tidak pernah ada di alam, baik strukturnya, bentuk, atau sifat-sifatnya. Metamaterial hanya dapat dibuat khusus di laboratorium, seperti halnya time crystal. Time crystal merupakan keadaan metamaterial yang ada pada ranah mekanika kuantum dan hanya dapat diproduksi melalui proses mekanika kuantum, seperti yang dilakukan oleh para tim ilmuwan Google yang berhasil menciptakan time crystal dalam keadaan qubit prosesor kuantum Sycamore. Time crystal awalnya merupakan sebuah konsep teoritis yang pertama kali diteorikan oleh seorang fisikawan pemenang Nobel Fisika tahun 2014, yakni Frank Wilczek, yang juga merupakan fisikawan dan matematikawan MIT Amerika Serikat, di mana kala itu Wilczek menteorikan bahwa pada ranah mekanika kuantum, di mana sebuah materi kuantum sangat memungkinkan untuk menciptakan sifat gerak abadi pada keadaan energi paling dasarnya, yang artinya gerakan abadi yang dihasilkan dalam kristal waktu tidak seperti pada struktur gerak abadi pada sistem buatan yang diketahui masih menggunakan bantuan dari energi kinetik, dan jika energi kinetik tersebut dihilangkan, maka sistem akan berhenti bergerak karena kehilangan energi. Tapi hal yang berbeda terjadi pada gerak abadi, keadaan metamaterial kuantum yang disebut sebagai kristal waktu. Kristal waktu dapat menghasilkan gerak abadi selamanya, meski tanpa bantuan energi kinetik dari luar. Kristal waktu akan terus bergerak selamanya karena keadaan energinya sudah ada pada titik energi kuantum paling dasarnya. Ya, meski keadaan energi sudah dalam keadaan paling dasar, di mana pada keadaan itu material umum mustahil untuk menghasilkan gaya. Tapi kristal waktu sangatlah unik. Gerakan abadi yang dihasilkan oleh kristal waktu sebenarnya bukan berasal dari keadaan energi, melainkan karena faktor ketidakpastian hukum dalam mekanika kuantum. Pada gerak abadi kristal waktu dalam ranah kuantum terjadi secara berperiodik, secara berulang, karena gerakannya berkala, berperiodik, dan berulang. Inilah mengapa fase metamaterial ini disebut kristal waktu, karena diketahui pada kristal, struktur pembentukan kisi atom pada kristal pada hakikatnya memang bersusun secara berperiodik, berkala dengan susunan berulang. Karena pola perilakunya mirip pembentukan kristal, karena itu material ini disebut sebagai kristal waktu. Namun, selain kesuksesan penciptaan metamaterial ini yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan Google, baru-baru ini tim ilmuwan lain dari Institut Teknologi Karlsruhe, Jerman, untuk pertama kalinya diketahui berhasil meluncurkan kristal waktu fotonik 2 dimensi, yang digadang-gadang penemuan ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem efisiensi teknologi jaringan dan komunikasi masa depan. Ya, kristal waktu fotonik merupakan salah satu jenis kristal waktu kuantum dengan struktur bahan yang indeks biasnya bervariasi secara periodik dan muncul tiba-tiba berkala terhadap waktu. Kristal waktu fotonik memiliki sifat unik seperti keadaan pita momentum yang terpisah oleh celah, di mana ketika sebuah gelombang atau radiasi elektromagnetik seperti foton atau gelombang apapun melintasinya, maka gelombang tersebut akan dapat diperkuat secara eksponensial, yang membedakan kristal waktu 3 dimensi seperti yang dibuat oleh tim ilmuwan Google dengan jenis kristal waktu fotonik adalah proses terciptanya. Jika
kristal waktu 3 dimensi dapat tercipta dari banyak struktur kuantum, seperti halnya elektron, ion, atau partikel kuantum lain, di mana ketika keadaan objek kuantum tersebut berada pada keadaan paling dasarnya, maka akan terbentuk osilasi periodik dalam waktu dan pembentukannya terjadi secara spontan. Tapi berbeda dengan kristal waktu fotonik. Kristal waktu fotonik tidak dapat terbentuk secara spontan karena interaksi banyak objek, namun hanya muncul sebagai hasil modulasi atau perubahan osilasi gelombang periodik eksternal dari medium gelombang elektromagnetik. Dalam eksperimen tersebut, menurut Profesor Karsten Roxfull, untuk menciptakan kristal waktu fotonik 2 dimensi, tim menciptakan struktur elektromagnetik 2 dimensi pada sistem komponen prosesor kuantum yang tertanam secara berkala untuk mengulangi sifat elektromagnetismenya. Dalam eksperimen tersebut, tim berhasil mengamati sifat amplifikasi gelombang kuat, seperti halnya penguatan gelombang elektromagnetik di mana kristal waktu fotonik mampu meningkatkan keadaan gelombang elektromagnetik yang melintas. Iya, terobosan eksperimental ini tentunya dapat memberi dampak signifikan untuk kemajuan teknologi masa depan, seperti halnya teknologi jaringan komunikasi nirkabel, sistem modulasi microchips, teknologi laser, dan berbagai jenis teknologi yang bekerja menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Karena dengan bantuan kristal waktu fotonik, gelombang yang masuk dapat diperkuat berkali-kali lipat, yang tentunya akan menciptakan sifat interkoneksi sangat jauh lebih baik dan dapat meningkatkan efisiensi teknologi komunikasi secara masif di masa depan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang teknologi kristal waktu fotonik yang akan merevolusi jaringan amplifikasi gelombang elektromagnetik di masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Karlsruhe, Jerman, mengabarkan